Maksudnya nggak kenal gimana? Jadi kalau saya keluar dari batas ini, saya itu udah ratusan tahun di sini. Sosoknya menyeramkan atau seperti apa? Nah, setelah dia mengatakan bahwa umurnya itu sudah 129 tahun, kan saya agak kaget juga tuh. Ini teman saya juga sama gitu kan. Cuma wujudnya nggak kelihatan. Jadi kalau kita mah ibaratkan anak kecil lagi main hujan-hujanan gitu. Nah di situ kalau secara perasaan adalah semakin takut gitu kan. Rombongan saya perempuan semua katanya. Nah saya berempat, teman saya yang bertiga itu udah duluan. Pikir saya ya udah nanti kalau misalkan mau turun bareng aja. Tapi nanti nunggu maghrib saya sholat dulu gitu kan. Ucap salam kanan ke kiri. Nah setelah saya lihat lagi baru tuh si perempuan itu nggak ada. Nah ketika saya nyampe di pos itu, saya udah mulai apal ciri-cirinya karena kan berbatu. Cuma ketika saya lihat plang penanda pos itu, ternyata itu bukan pos itu, bukan pos 2 itu, tapi si plang itu tuh pos yang ada di Gunung Ciremai. Itu sampai dibawa katanya. Nah sampai sekarang tuh nggak bisa pulang. Itu juga warga sini, warga Temanggung katanya gitu. Jadi menikah di sana, terus punya keluarga di sana. Jadi ibaratnya dinikahkan dengan bangsa mereka itu gitu. Sobat Malam Mencekam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda selalu bersama kami dan selalu mendukung channel kami Malam Mencekam. Malam hari ini seperti biasanya kami menghadirkan cerita horor dan misteri untuk Anda tentunya. Dan di depan Anda ada seorang yang mungkin Anda sudah mengenalnya ya. Pernah tampil di channel tetangga. Namanya Kang Pupung. Kang Pupung akan bercerita tentang solo hiking atau pendakian sendirian ya. Mendaki gunung sendiri. Sebelum beliau bercerita, tim Malam Mencekam dan sponsor kami akan memberikan kenang-kenangan untuk Kang Pupung nih selaku narasumber, sebuah kaos. Tentunya bukan kaos saja yang kami berikan dan ada oleh-oleh lainnya nanti ya. Kang Pupung coba dibuka kaosnya. Kira-kira Kang Pupung suka nggak nih? Gimana Kang Pupung? Wah, mantap bahannya, adem. Mantap, ya, tapi Kang Pupung ini kita ambil dulu. Nanti udah cerita baru kita kasih. Jadi Siap. cerita dulu baru dikasih. Gitu Siap. ya. Oke sobat, Kang Pupung akan bercerita untuk kita tentang pengalaman beliau ketika mendaki Gunung Sumbing di daerah Temanggung ya. Iya betul. Sekitar 3 tahun yang lalu atau tepatnya penghujung tahun 2018. Ya. Itu tepatnya malam tahun baru. Nah, Kang Pupung ini ketika naik atau mendaki sendirian banyak terjadi kejadian yang janggal ya. Entah apa itu yang membuat Kang Pupung juga merasa deg-degan. Bagaimana kisahnya? Kita ke Kang Pupung. Gimana puasanya? Lancar nih? Alhamdulillah selalu lancar. Amin. Semua untuk sobat juga harapannya puasanya tamat ya. Ya. Dan dilimpahkan rezeki untuk sahabat semua. Tahun 2018 memanjat sendirian dan mengalami kejadian mencekam. Gimana ceritanya?
Jadi kejadian ini pada saat malam tahun baru tahun 2018 menuju ke 2019. Nah, jadi awalnya saya itu seperti biasa melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasa di akhir atau penghujung tahun 2018 atau tepatnya di tanggal 31 Desember. Nah, rencana saya setelah selesai menyelesaikan pekerjaan itu, saya berencana untuk mendaki gunung. Cuma saya itu belum tahu gunung mana yang akan didaki. Akhirnya selama dalam melaksanakan pekerjaan itu, saya sambil meriset gitu, dari pencarian itu saya putuskan untuk mendaki ke Gunung Sumbing melalui jalur via Banaran. Nah, via Banaran ini letaknya masih di daerah Temanggung, perbatasan dengan Magelang. Nah, akhirnya setelah pekerjaan saya selesaikan sampai sore hari, dan saya sengaja dari rumah itu sudah mempersiapkan peralatan untuk besok mendaki. Nah, akhirnya setelah sholat maghrib saya langsung berangkat menuju ke kota Temanggung. Patokan saya itu pagi itu sudah sampai di Temanggung gitu. Jadi saya mau tidak mau malam ini juga harus berangkat. Kira-kira saya sampai di kota Pekalongan, di situ terjadi sesuatu hal yang tidak saya inginkan lagi, yaitu tiba-tiba rantai motor saya itu lepas gitu. Jadi sangat mengganggu perjalanan, padahal tadinya semuanya normal. Jadi tiba-tiba rantai itu kendor, akhirnya lepas. Nah, terpaksa karena masih bisa saya perbaiki sendiri, saya perbaiki dan masih bisa melanjutkan perjalanan. Nah, ternyata hanya selang beberapa menit akhirnya selain lepas, jadi si rantai itu akhirnya putus. Nah, karena putus akhirnya saya harus mencari bengkel terdekat, dan alhamdulillah masih ada bengkel yang buka pada saat itu sekitar pukul hampir jam 10 malam. Nah, karena saya capek, akhirnya saya istirahatlah di sebuah masjid daerah Pekalongan yang lokasinya itu dekat dengan perbatasan dengan Kota Batang. Nah, setelah kira-kira saya istirahat kurang lebih 3 jam, akhirnya saya melanjutkan perjalanan. Tibalah sampai di Kota Temanggung itu jam subuh, pas adzan subuh. Nah, saya sholat subuh dulu di masjid sekitar. Setelah sholat subuh, saya melanjutkan perjalanan untuk ke base camp yang akan saya tuju, yaitu base camp via Banaran. Nah, akhirnya saya cari di Google Map, itu ketemu titiknya tuh. Saya muter-muter mengikuti Google Map itu nggak pernah nyampe, seperti hanya berputar-putar di desa itu aja. Nah, akhirnya saya putuskan istirahat. Saya udah lihat di jam itu udah hampir 2 jam saya nggak ketemu dengan pos yang saya cari. Setelah saya melanjutkan perjalanan, saya cari lokasinya lagi dengan bertanya kepada masyarakat setempat yang lebih paham tentang daerah itu. Akhirnya saya bisa menemukan tuh pos Banaran itu sekitar pukul hampir jam 9 pagi. Nah, orang dari base camp itu bertanya, "Mas, sendirian aja apa gimana?" Terus saya bilang, "Iya Mas, saya sendiri. Kalau di sini kalau sendiri lebih baik jangan, karena minimal 2 orang atau 3 orang. Jadi kalau misalkan Masnya sendiri lebih baik nanti nunggu tim yang akan naik, jadi bisa gabung gitu." Nah, setelah saya tunggu beberapa jam, ternyata itu nggak ada tim yang mau naik pada saat itu juga untuk menuju ke melakukan pendakian ke Gunung Sumbing itu. Akhirnya saya putuskan menegosiasi petugas dari base camp tersebut. Saya minta untuk diizinkan bahwa saya harus berangkat. Kalau misalkan saya tunda-tunda terus waktu saya terbatas. Jadi kalau bisa saya minta walaupun sendiri, insya Allah nanti kalau di perjalanan ketemu tim lain saya bisa gabung. Akhirnya diperbolehkan tuh saya di situ. Sekitar hampir jam 11 saya berangkat tuh
naik ke atas. Nah biasalah kalau sekarang itu kan nggak kayak dulu, sekarang udah gampang itu bisa naik ojek dari base camp ke pos ke-1 itu. Nyampailah ke tempat titik saya turun dari naik ojek, lalu saya melanjutkan perjalanan. Cuma nggak tahu kenapa ketika saya melanjutkan perjalanan itu agak kurang semangat, malah kesannya itu semakin apa ya, mungkin karena saya kurang istirahat. Kalau perasaannya sih memang saya kurang istirahat karena kan semalaman di jalan, akhirnya saya kecapean dan saya nemu tempat yang agak enak, di situ ada kursi, saya istirahat situ dan akhirnya tidur saya di situ. Hampir 1 jam saya tidur, ternyata kabut udah turun tuh, seperti apa namanya mau hujan lah. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan. Ya di jalur itu memang sepi, saya tidak menemukan apa namanya tim lain lah. Tapi ada di perjalanan itu ada warung tuh, ada warung yang buka. Saya sempatkan istirahat sekitar setengah jam. Setelah itu saya lanjutkan lagi perjalanan. Nah di perjalanan itu saya sempat maksudnya mengabadikan inilah maksudnya perjalanan, saya rekam gitu kan. Nah ketika saya sampai di pos 2, nah itu ternyata posnya itu banyak batu di situ. Tempatnya kalau siang mah bagus lah gitu. Nah cuma saya nggak tahu tiba-tiba ketika sedang merekam perjalanan itu ternyata di situ ada kuburan. Waduh saya takut lah gitu. Akhirnya saya buru-buru nggak lama-lama di situ. Saya mau melanjutkan perjalanan. Akhirnya saya melihat ada 2 orang pendaki sedang naik. Ketika saya kejar, ternyata pendaki itu semakin saya kejar tuh semakin nggak kelihatan sampai nggak ketemu. Nah dalam keraguan itu akhirnya yang kabut yang tadi hujan gerimis itu akhirnya berubah jadi hujan besar. Nah ketika lagi hujan besar itu akhirnya saya memutuskan istirahat. Ada sebuah kubu kecil, saya istirahat di situ. Nah di saat saya istirahat itu memang ada mulai keanehan-keanehan lain. Jadi dari belakang arah gubuk saya itu terdengar seperti banyak anak kecil sedang bermain. Cuma wujudnya nggak kelihatan. Jadi kalau kita mah ibaratkan anak kecil lagi main hujan-hujanan gitu. Nah di situ kalau secara perasaan adalah semakin takut gitu kan, kondisi sendiri, tapi saya tetap berusaha untuk tenang. Ketika hujan sudah agak reda saya lanjutkan perjalanan. Nah ketika di perjalanan itu akhirnya turun hujan lagi tuh, kencang lagi. Sampai hampir menuju ke pos 4. Nah sebelum pos 4 itu ada sebuah gubuk lah, cukup besar di situ. Kalau untuk istirahat mah cukup nyaman gitu. Nah selama istirahat itu saya masih kondisi sendirian dengan kondisi hujan, kabut, gelap, itu sekitar pukul hampir jam 3 sore. Pikir saya udah ini, maksudnya saya mencoba apakah saya harus melanjutkan perjalanan apa harus turun, karena kondisinya kan hujan. Jadi saya lebih baik, maksudnya itu lebih mengutamakan keselamatan daripada saya memaksakan naik. Saya putuskan untuk turun. Tapi di satu sisi saya udah jauh-jauh ke sini, nggak nyampe ke puncaknya. Saya pikir wah percuma gitu, saya udah capek-capek gitu kan, udah jauh gitu. Akhirnya ketika dalam keraguan itu saya tetap masih menunggu hujan di gubuk itu. Ada beberapa pendaki yang baru turun, beberapa rombongan. Saya tanyakan kondisi di puncak bagaimana, katanya kabutnya tebal dan memang hujan juga nggak berhenti. Nah di situ akhirnya membuat saya kayaknya saya harus turun mungkin gitu, daripada saya terjadi apa-apalah gitu kan. Nah itu di gubuk itu sampai hampir mau maghrib saya masih menunggu kondisi hujan reda. Ternyata masih belum juga reda. Ketika saya lagi nunggu, tiba-tiba dari arah belakang itu ada pendaki turun, perempuan. Nah ketika dia turun itu kan lari, kedengaran suaranya. Terus tiba-tiba si perempuan itu istirahat di gubuk itu bareng dengan saya.
Nggak lama kemudian akhirnya dia bertanya, "Mas, kok sendiri aja?" katanya. "Ya Mbak, saya sendiri." "Dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Cirebon." "Mbaknya kok sendiri aja?" gitu kan, saya tanya balik tuh. "Ya Mas, saya mau turun tapi saya ketinggalan rombongan," kata si perempuan itu. "Lah rombongannya rombongan yang mana? Tadi udah ada beberapa rombongan yang lewat," gitu kan. Nah kata dia itu, "Rombongan saya perempuan semua," katanya. Nah saya berempat, teman saya yang bertiga itu udah duluan. Nah saya ingat-ingat sepanjang jalan saya itu nggak pernah ketemu 3 rombongan yang perempuan itu. Akhirnya saya tanya lagi, "Rombongannya perempuan semua apa ada laki-lakinya?" Saya tegaskan gitu kan. "Enggak Mas, perempuan semua," katanya gitu. Nah akhirnya dia tanya, "Mas mau turun apa mau naik?" Sebetulnya saya mau naik tapi saya putuskan saya nggak jadi naik karena cuacanya seperti ini. Jadi saya kayaknya mau turun gitu kan. Nah setelah saya bilang itu akhirnya dia sepertinya pengen ikut turun bareng gitu. "Mas kalau mau turun saya ikut ya biar saya ada temennya," gitu. Pikir saya ya udah nanti kalau misalkan mau turun bareng aja. Tapi nanti nunggu maghrib saya sholat dulu gitu kan. "Ya udah Mas jangan lama-lama," kata dia begitu. Akhirnya masuk waktu maghrib, saya sholat maghrib, ucap salam kanan ke kiri. Nah setelah saya lihat lagi baru tuh si perempuan itu nggak ada. Nah saya pikir wah kemana nih perempuan? Kalau memang misalkan langsung turun, masa iya secepat itu gitu kan? Baru aja nengok assalamualaikum gitu kan, belum lama beberapa detik lah. Saya tengok lagi kok udah nggak ada gitu. Saya di situ udah mulai curiga nih, orang apa bukan ini gitu kan. Ah udahlah saya nggak mau lama-lama di sini karena udah perasaan udah nggak karuan gitu kan, udah ke puncak nggak jadi gitu kan, ada hal-hal aneh kayak gini gitu, posisi sendiri. Udahlah saya langsung beres-beres, langsung turun pada saat itu juga. Nah ketika turun itu nggak jauh dari dari pos kan saya turun. Nah belum jauh dari pos itu, nah itu tiba-tiba ada anak kecil tuh di pos itu tuh, anak kecil lagi kayak main umpet-umpetan tuh. Nah ada yang lari ke sana lari ke sini, terus tiba-tiba beberapa anak itu lari ke arah saya ke bawah gitu. Nah saya kan kaget tiba-tiba ada anak kecil lari gitu kan, siapa gitu kok ada anak kecil gitu. Saya kira ada rombongan, makanya ada orang dewasanya, tapi di center memang semuanya anak kecil, nggak ada rombongan lain. Udah lari semua ke depan sampai nggak kelihatan, sempat berhenti tuh di situ. Wah ini kayaknya bukan orang gitu, udah aneh-aneh lah pikiran. Nah saya lanjutkan perjalanan lagi. Nggak lama dari situ ketemu lagi sama si perempuan yang tadi di atas itu. "Rombongan saya perempuan semua," katanya. Nah saya berempat, teman saya yang bertiga itu udah duluan. Saya ya udah nanti kalau misalkan mau turun bareng aja, tapi nanti nunggu maghrib saya sholat dulu gitu kan. Ucap salam kanan ke kiri. Nah setelah saya lihat lagi baru tuh si perempuan itu nggak ada. Saya tanya, "Loh Mbak, katanya mau turun bareng, kok udah jalan duluan?" katanya gitu. "Soalnya masnya lama," katanya. "Yaudah Mbak kalau gitu lanjutin aja, kita turun ke bawah gitu kan, kita lanjutkan." Nah selama perjalanan saya tanya, "Mbak ini temennya udah sempat ketemu belum? Tim yang dia itu yang 3 orang itu?" "Belum Mas, belum ketemu," katanya gitu. "Coba nanti mungkin di pos depan gitu kan, barangkali ketemu," pikir saya gitu. Barangkali adalah nungguin gitu kan. Nah setelah terus makanya kita turun berdua, dia di depan saya di belakang. Memang nggak ada yang aneh sih, maksudnya nggak ada yang mencurigakan gimana gitu. Yang tadinya saya sempat berpikir itu orang, terus berpikir lagi itu bukan orang, tapi kelihatannya itu orang nyata gitu. Kalau disebut pendaki yang hilang, saya juga tidak pernah mendengar informasinya.
karena itu juga saya baru pertama kali tuh ke gunung itu, jadi nggak banyak informasi lah yang saya dapat. Jadi apakah itu pendaki yang hilang atau bukan, saya juga nggak terlalu paham gitu. Nah, dalam perjalanan itu tibalah saya di di gubuk kecil yang sempat saya istirahat, yang ketika saya mendengar suara anak kecil itu. Nah, ketika istirahat itu seperti biasa dia itu posisinya berdiri, dia nggak mau duduk, nggak mau ya istirahat lah gitu. Jadi dia hanya berdiri sambil menahan dingin. Sesekali ngobrol, tapi ya begitu, nggak pernah tatap-tatapan gitu. Dan memang tidak ada si sosok wanita itu tidak ada serem-seremnya, nggak ada lah gitu, normal aja gitu, perempuan yang memang sedang melakukan pendakian. Jadi pakai jaket, pakai tas keril, jadi semuanya nggak ada yang aneh gitu. Nah, ketika saya mau melanjutkan perjalanan, saya tanya ke si perempuan itu, "Mbak, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi," gitu kan. "Ya sok mas, duluan aja," kata dia begitu. Katanya bareng gitu, kata saya gitu. "Ya sok mas, duluan aja. Saya mau istirahat dulu sebentar di sini," katanya. "Nanti ketemulah di jalan gitu, saya susul," dia bilang begitu. Akhirnya ya udah, karena saya ngejar waktu juga kan, takut kemalaman di jalan nanti, saya langsung turun. Nah, sekitar ada 15 menit atau 20 menit sebelum memasuki pos yang ada kuburan itu, nah itu saya ketemu sama 3 rombongan temennya itu, tapi posisinya lagi naik. Nah, saya tanya, "Loh ini temennya yang ini ya, maksudnya Mbak yang pakai jaket ini?" Saya bilang gitu. Maksud saya Mbak yang sendirian itu, yang dengan saya. Terus saya bilang, "Itu temannya ada di atas sedang istirahat di gubuk yang dekat, kan di situ ada, kalau di sana itu kontur jalurnya itu bertangga, kalau di via Bandaran itu. Pokoknya yang jalur bertangga di situ ada saung. Nah, dia lagi di situ sedang istirahat." Nah, ketika saya sampaikan informasi seperti itu, dia bilang, "Oh iya, makasih. Ini saya mau nyusul," kata dia begitu. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan. Nah, memang agak merinding sih suasananya di situ kan, karena kabutnya itu masih tebal di situ. Nah, pikir saya, aduh nanti di depannya saya ingat ada pos yang di situ ada kuburannya gitu. Nah, ketika saya nyampe di pos itu, saya udah mulai apal ciri-cirinya karena kan berbatu. Cuma ketika saya lihat plang penanda pos itu, ternyata itu bukan pos itu, bukan pos 2 itu, tapi si plang itu tuh pos yang ada di Gunung Ciremai. Jadi saya ingat banget, loh ini kan pos Gunung Ciremai, maksudnya nama Gunung Ciremai. Di situ tertulis Tanjakan Seruni, ada tulisannya Gunung Ciremai, tapi suasananya tetap suasana itu, cuma kuburannya nggak ada. Akhirnya saya nggak mau lama-lama di situ, saya lanjut jalan lagi sambil berpikir, kok ada pos pendakian, makanya pos yang ada di Gunung Ciremai kok nggak nyambung, pikir saya gitu. Nah, akhirnya begitu turun, nyampe lagi di pos itu, pos yang ada kuburan itu. Jadi tadi di atas itu kan pos yang kuburan, cuma nggak ada kuburannya. Ketika lanjut ke bawah, ada lagi di situ. Jadi saya tuh balik lagi ke situ, ke pos itu. Cuma begitu saya pastikan ke pohon nama pelangnya itu, baru asli nama pos yang ada di di jalur itu. Si kuburannya juga itu ada ketika di center. Nah, ketika saya mau melanjutkan perjalanan, si 4 rombongan yang cewek itu udah ada di situ. Di samping kuburan itu kan ada gubuk tuh. Mereka lagi istirahat di situ, udah tiba-tiba udah ada aja di situ. Semuanya udah komplit berempat. Akhirnya saya tanya, "Loh, kok udah di sini, Mbak? Maksudnya udah nyampe sini, kan tadi ke atas." Orang tadi saya begitu ini, kata dia bilang ini, "Tadi ketika saya ke atas jemput teman, kan saya langsung turun. Nah, ini baru nyampe istirahat," katanya. "Masih aja baru nyampe," katanya. Perasaan saya tuh kok saya nggak ngelihat mereka turun gitu, nggak ketemu di jalan.
Ketika saya lanjut, mereka manggil, "Mas tungguin bareng." Akhirnya bareng mereka ngikut di belakang. Nah cuma saya nggak mau posisi saya tuh di paling depan. Saya minta, "Mbak sok di depan aja, saya di belakang." Nah akhirnya nyampe di pos ke-1. Ketika nyampe pos 1 itu di pos 1 itu memang udah kelihatan lah lampu-lampu di pedesaan itu udah artinya udah dekat untuk menuju ke base camp. Nah ketika di pos 1 itu dia minta istirahat, "Mas istirahat dulu di sini sebentar, jangan buru-buru," kata dia begitu. Akhirnya yaudah kita istirahat di situ. Nah mereka tuh sempat ini menawarkan bikin masakan, "Mas barangkali mau makan kita bikinin," katanya gitu. "Ini kita mau masak atau mau bikin kopi atau air hangat nanti kita bikinin." Itu bener dibikinin. Cuma saya nggak berani itu dibikinin tuh air teh hangat. Nah akhirnya saya tuh mencoba untuk sedikit nyicipin. Nah memang rasanya normal, teh gitu, teh pahit. Cuma ketika saya saya taruh gelasnya, saya pura-pura balik badan, saya buang lagi airnya. Saya takut maksudnya terjadi apa-apalah gitu kan. Nah akhirnya karena istirahatnya sudah lama dan saya juga agak ngejar waktu gitu kan. Saya bilang ke si rombongan perempuan itu, "Mbak, ayo lanjut lagi," kata saya gitu. "Ya masuk silakan, kita mah cuma sampai sini aja," kata dia bilang begitu. Sampai sini gimana kan maksud saya bentar lagi nyampe base camp. Ya kita memang di sini, kita nggak bisa terus ngelewatin batas ini gitu. Batas ini tuh maksudnya gimana? Kata dia menjelaskan gini, "Kalau saya ngelewatin batas ini," kata dia tuh, "percuma Mas," gitu. "Lagian juga kalau saya ikut turun ngelewatin batas ini nggak ada yang kenal sama saya gitu. Kalaupun saya pulang juga percuma, nggak ada yang kenal sama saya," bilangnya begitu. Maksudnya nggak kenal gimana? Katanya. Jadi kalau saya keluar dari batas ini, saya itu udah ratusan tahun di sini. Sosoknya menyeramkan atau seperti apa? Jadi kalau disebut menyeramkan sih, dia tidak menunjukkan wujud yang menyeramkan, hanya wujud mungkin dia menyerupai wujud yang bagus lah gitu. Kalau menyeramkan sih nggak ada, cuma tetap aja namanya perasaan kan takut gitu udah manusiawi gitu. Makanya walaupun dia wujudnya seperti apa, kalau bukan orang kan tetap aja gitu ada rasa takut. Nah setelah dia mengatakan bahwa umurnya itu sudah 129 tahun, kan saya agak kaget juga tuh. Ini teman saya juga sama gitu kan. Karena mereka juga menyuruh saya untuk cepat pulang, "Mas sudah masuk, silahkan pulang aja," katanya. Akhirnya saya udahlah nggak banyak nanya lagi, saya buru-buru, akhirnya saya pulang. Yang singkat cerita, nyampailah saya di pos pos pendaftaran di base camp itu. Saya sempat istirahat dulu, saya sempat bersih-bersih. Nah baru saya mulai menanya ke orang base camp tersebut. Nah saya ceritakan dari awal, katanya, "Mas selama di jalan diapain aja?" kata dia begitu. "Ah enggak diapa-apain Mas, saya cuma biasa aja ngobrol gitu." "Enggak maksudnya pernah disuruh apa terus diajak kemana?" Saya bilang nggak disuruh apa-apa, atau misalkan saya diajak kemana enggak, cuma normal aja saya turun dia ikut ada di situ gitu. "Wah kalau begitu," kata dia istilahnya, "itu masih beruntung Mas," katanya. "Soalnya," katanya, "dulu pernah ada juga tapi udah lama." Jadi si 4 perempuan ini katanya memang sebetulnya sih bukan pendaki yang hilang. Di situ itu kalau Mas ingat katanya, di pos yang ada kuburan itu, nah nanti kan ada tanjakan. Nah sebelah kiri itu nanti ada semacam kayak jurang kecil. Nah itu tuh perkampungannya di situ. Jadi di situ ada perkampungan. Inilah kayak mungkin bangsa jin kayak gitu. Nah si yang perempuan ini tuh memang termasuk dari bagian dari kampung itu. Jadi semacam kalau dibilang prajurit mah mungkin prajuritnya lah gitu. Nah mungkin dia itu lagi misalkan ngelihat orang tuh, wah ini mah maksudnya nggak berada niatan jahat apa gimana, mungkin seperti itu. Jadi
nggak macem-macem lah. Cuma kalau yang dulu pernah itu sampai dibawa katanya. Nah sampai sekarang tuh nggak bisa pulang. Itu juga warga sini, warga Temanggung katanya gitu. Jadi sempat dibawa ya sampai sekarang. Nah kata orang yang paham, maksudnya orang yang mengerti tentang itu, ya udah jadi warga sana. Jadi menikah di sana, terus punya keluarga di sana. Jadi ibaratnya dinikahkan dengan bangsa mereka itu gitu. Jadi alhamdulillah ketika semuanya sudah saya tahu penjelasannya, saya sudah sampai udah dibawa kan udah aman lah gitu, saya istirahat. Ya setelah istirahat cukup baru saya melanjutkan pulang. Jadi untuk pengalaman di Gunung Sumbing hanya itu yang bisa saya ceritakan. Jadi begitu Mang Ai. Ini kenapa bisa terjadi itu? Apakah mungkin Kang Pupung ini melakukan kesalahan pada waktu naik ya? Ada apa mungkin bisa diingat nggak? Itu juga sempat ditanyakan, saya masih ingat sama petugas dari base campnya, Mas waktu pertama datang ke sini kan pernah kita ngobrol katanya. Saya tahu Mas sendiri. Nah sebetulnya Mas sendiri ke sini ada tujuan apa enggak katanya gitu. Soalnya begini Mas, jadi di jalur ini memang kan di pos 2 itu kan ada kuburan. Nah nanti ketika di puncak itu ada kuburan juga. Jadi di jalur itu ketika nyampe puncak tuh langsung ke kawah. Nah di kawah itu ada satu kuburan tua. Nah memang jalur ini tuh sering dipakai untuk para peziarah yang mau ziarah ke kuburan itu. Nah Mas ada tujuan ziarah atau tujuan apa gitu untuk minta apa gitu ke sini? Wah nggak ada Mas, saya mah normal aja mau mendaki gitu. Semuanya berjalan normal lah gitu ya. Normal aja gitu. Berdoa pada waktu mau naik. Ya sebelum melakukan pendakian juga awali dengan doa dulu gitu kan. Dan alhamdulillah untuk maksudnya sholat 5 waktu juga masih sempat lah gitu saya ngejalanin gitu walaupun dalam kondisi hujan gitu tuh gitu. Atau buang air kecil sembarangan gitu yang nggak diingat? Kalau buang air kecil ya sih buang air kecil, cuma kalau sembarangan itu kalau di hutan itu kan bingung. Jadi yang disebut sembarangan itu maksudnya di tempat yang bagaimana gitu. Cuma yang pernah saya alami dari berbagai pendakian, kalau saya mau kencing itu paling saya menjauh dari jalur, mencari tempat yang kira-kira maksudnya ini aman nih, maksudnya bukan pohon besar atau bukan apa gitu. Nah sebelum kencing juga saya ucapkan permisi, punten-punten barangkali ada yang keganggu saya mau kencing, ya paling begitu. Ya. Jadi total kejadian ganjilnya selalu malam ya itu ya? Malam, jadi mulai intensnya itu setelah lewat maghrib. Siang itu hanya ada beberapa pendaki, 2 orang pendaki itu. Cuma ketika saya cari itu, saya kejar, itu nggak ketemu, itu hilang. Apakah mereka kalau bersembunyi juga kayaknya nggak mungkin apa ya. gimana gitu. Coba kan logikanya mereka jalan pelan itu kan kelihatan, saya agak lari kan mestinya kekejar gitu. Tapi kok ini semakin saya kejar semakin kayak ketutup kabut lah gitu. Terus nggak ada aja, nggak kelihatan. Solo hiking itu lebih berbahaya ketimbang berdua atau dengan grup ya, kampung ya? Ya kalau lebih berisiko lah mungkin ya. Lebih berisiko kalau menurut saya sih, kalau untuk yang pemula mah lebih baik jangan lah gitu. Jangan Karena dicoba kan, ya. Karena mendaki gunung itu juga kan perlu ilmu gitu, perlu pengetahuan. Memilih solo hiking istimewanya apa? Apa yang dirasakan sendiri naik gunung kan? Apa sih yang dirasakan sebenarnya? Kalau saya lebih merasakan mencari ketenangannya itu lebih dapat itu kalau saya, dibandingkan saya harus rombongan banyak orang gitu. Jadi kalau namanya di hutan itu kan identiknya kan keheningan gitu. Jadi menikmati suasana malam, menikmati suasana di pagi hari seperti apa. Nah kalau sendiri itu kayaknya lebih mengena gitu, lebih dapat ketimbang saya harus rombongan gitu. Itu aja. Solo hiking Gunung Sumbing via Bandaran Temanggung ya. Temanggung, iya. Jadi memang banyak kisah mistis di situ. Ya. Rata-rata semua gunung ya. Kalau memang kita tidak hati-hati,
kejadian selalu aja bisa menimpa kita. Iya, jadi ya tidak menutup kemungkinan lah gitu, namanya di gunung terjadi hal-hal seperti itu gitu. Ya, Sobat MM, itulah kisah dari Kang Pupung solo hiking mendaki Gunung Sumbing sendirian di tahun 2018 akhir. Nah, itu pengalaman Kang Pupung ini jadikan sebagai pegangan kalau mau naik gunung. Hati-hati, jangan sembrono, siapkan mental, tentunya knowledge-nya juga ya harus Iya. tahu semua. Harus dipahami juga gitu. Kang Pupung ini pernah tampil di sebuah channel horor terbesar di Indonesia. Mungkin Anda sudah melihat wajahnya. Nah, ini Kang Pupung sekarang hadir di Malam Mencekam. Terima kasih Kang Pupung ya. Siap, sama-sama. Sebelum kita berpisah, sebuah t-shirt dan tentunya ada sedikit oleh-oleh dari tim Malam Mencekam untuk Kang Pupung. Iya, Dipakai Kang ya. siap ini. Jangan dipakai tidur nih. Terima kasih oleh-olehnya, khususnya buat tim Malam Mencekam, semakin berkembang dan tidak kalah dengan channel lain. Insya Allah nanti kedepannya semakin banyak gitu ininya. Amin. Subscribe-nya. Dan jangan lupa buat teman-teman sahabat Malam Mencekam, terus saksikan juga cerita-ceritanya dan banyak hikmah di situ yang bisa diambil. Pokoknya dukung terus dan jangan lupa di subscribe, didukung. Ya. Mudah-mudahan semakin kedepannya semakin berkembang dan sukses. Terima kasih Kang Pupung doanya. Terima kasih atas supportnya nih ya. Sobat, kalau suka dengan cerita lainnya di Malam Mencekam, khususnya cerita dari Kang Pupung, silahkan komentar di bawah. Insya Allah Kang Pupung akan bercerita lagi untuk Anda di lain kesempatan. Begitu saja dari kami dan kami undur diri. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.